putusan soal jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Kami setiap hari melihat konten Bapak di Instagram, tapi tidak pernah sedikit pun tentang pasar Bogor yang Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ada kebijakan baru nih dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang membuat para pembenci KDM ini mulai kepanasan. Apakah kebijakan baru tersebut? Ya, diberlakukannya jam malam untuk para siswa SD, SMP, dan juga SMA. Akibat kebijakan baru tersebut, Kang Deddy Mulyadi pun didemo secara besar-besaran. Ya, katanya si mahasiswa. Mereka menuntut jika diberlakukannya jam malam untuk wilayah Jawa Barat ini akan mengurangi kreativitas anak muda yang ada di Jawa Barat. Langsung saja kita simak video demonya. Tapi sebelum itu kita simak dulu penjelasan mengenai diterapkannya jam malam oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan. Gak boleh main-main lagi nih anak Jawa Barat aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Sudahlah Pak Deddy, sampai kapan kebijakan-kebijakan aksidental seperti ini terus digaungkan tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang substansial? Mengatur jam tidur siswa dan menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi atau 6.30 pagi diikuti dengan wacana libur Sabtu Minggu, bahkan peniadaan PR di sekolah bukan solusi atas persoalan mendasar. Ini cewek kalau ngomong kayak orang bener ya. Apakah Bapak mempertimbangkan aspek psikologis dan biologis anak-anak? Banyak loh riset yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah nggak usah riset sekarang mah bukti nyata aja ya. Kebanyakan riset negeri ini. Jam masuk sekolah terlalu pagi dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan menurunkan semangat belajar siswa. Negara-negara yang menghasilkan siswa-siswa berkualitas dengan negara maju beda dong. Sekolah yang ekstrim seperti orang-orang luar negeri dengan orang Indonesia ya beda. Memberi ruang cukup bagi siswa untuk cara berpikir, perilakunya pun berbeda. Jangan suka disama-samain lah. Tetapi kalau untuk mencontoh ya boleh-boleh saja. Kita ikutin ya. Finlandia dikenal sebagai salah satu orang-orang yang pintar ngomong seperti ini biasanya sekolah pukul 8.30 paling tahunya juga dia dari internet nih, cewek ini. Karena mereka lebih mementingkan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pembelajaran yang bermakna. Tidak ada tekanan akademik yang berlebihan. Kita sudah ngalamin ya sejak dahulu kala, sejak dulu-dulu sebelum generasi kita ini mereka bangun pagi, masuk sekolah pagi ya, sholat subuh. Ini cewek yang barusan ini kayaknya nggak pernah sholat subuh ya. Saya nggak tahu juga, sepertinya gitu loh. Jangan gitu loh. Jangan ke dia gitu bang, jangan. Dia mengandalkan hanya riset, mengandalkan hanya survei, hanya ini ya, yang sudah fakta, yang sudah kejadian saja ya. Ini cewek ini juga memframing seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini memberlakukan jam masuk sekolah untuk para siswa ini percobaan, uji coba. Ini framing jahat ini ya. Jam pelajar malam, bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara. Nah ini yang demo nih, yang menuntut dicabutnya kembali peraturan jam malam. Maka pertanyaannya ini demo nih, kawan-kawan, untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa? Akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Maka untuk apa pula imunisasi gratis? Tuntutannya nggak nyambung banget, ini imunisasi segala disebut. Direpresif dan bahkan kehilangan nyawa. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Maka seluruh upaya bertemu dan berdiskusi itu adalah langkah konkret untuk kemudian merevisi, mengkritisi dan juga menguraikan program-program yang baik yang mesti dilakukan dalam proses pengembangan sumber daya manusianya.
wali kota dan DPRD. Jangan sibuk konten Pak, punten lo sibuk konten Pak. Kami setiap hari Masya Allah. Instagram, tapi tidak pernah Ini mahasiswa lagi demo dan caranya itu untuk kamu itu mahasiswa, pantasnya punya pemikiran yang lebih matang dan melihat kebijakan itu daripada sudut pandang positifnya dahulu. Jangan terus demo dong. sedikit pun tentang pasar Bogor yang dijolimi Pak. Tiap hari ke Instagram mereka datang rumah orang, datang ke sini terima angkot, tapi pasar Bogor yang dijolimi tidak pernah dilirik. Nah, sobat intonasi, itu dia tadi ya tuntutan-tuntutan dari para pendemo ya. Tadi kan kata cuma untuk anak SMA, kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah itu yang dikatakan oleh Kang Deddy, jam malam itu untuk anak SMA kan, bukan para siswa ya. Kalau salah, SMA itu siswa. Mereka menuntut dicabut kembali program ataupun kebijakan pembatasan jam malam ini untuk para siswa SD, SMP dan juga SMA. Namun yang saya untuk semuanya harus dicabut. Ya mungkin nggak masuk akal ya. Ini kok mereka ini kan pemberlakuan jam malam itu untuk siswa SD, SMP dan juga SMA. Dan mereka ini kan sudah mahasiswa ya, sudah kuliah. Itu soalnya. Ya kan, mau keluar malam kayak mau keluar subuh kayak nggak ada pembatasan, nggak ada pemberlakuannya gitu loh. Terserah. Apa urusannya. Dan juga tentu saja pembatasan jam malam ini supaya para pelajar siswa-siswa SD, SMP dan juga SMA ini tidak keluyuran dan tidak menjadi korban SD, SMA, SMP gitu kan. Itu hanya untuk 3 itu, bukan untuk mahasiswa. kekerasan, korban geng motor ataupun korban kriminal lainnya. Jadi kan KDM ini lebih baik mencegah daripada mengobati gitu loh. Lagian para orang tua pun setuju ya, bukan hanya orang tua, para murid, para siswa-siswa SMA pun menyetujui dengan diberlakukannya jam malam ini untuk wilayah Jawa Barat ya. Nah, sebagai contohnya di sini ada video yang mewawancarai tanggapan dari para siswa SMA ini terkait kebijakan jam malam ini. Kita simak dulu ya. Itu saya sih setuju, karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga, karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. 30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru itu malah jadi lebih seneng lagi, karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya, akhirnya gak ada PR itu. Berarti mendukung gitu ya? Iya betul. Nah ya, kita bisa mendengar sendiri ya jawaban dari ataupun respon dari para pelajar-pelajar ini terkait kebijakan pembatasan jam malam dan juga untuk jadwal jam masuk sekolah ya. Mereka baik-baik saja kok, mereka menyambut positif ya, menyambut baik. Ini kok malah orang dewasa yang kebakaran jenggot sepertinya ya, yang tidak tidak menyukai pembatasan ataupun peraturan baru ya mengenai siswa-siswa yang ada di Jawa Barat ini khususnya ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh wanita tuh yang video pertama itu, apa maksudnya dia itu ya, jangan mengorbankan anak-anak untuk pencitraan. Nah, ini merupakan framing jahat seperti ini ya, jangan didengar ya, karena zaman sekarang ini kebanyakan orang hanya pintar ngomong, hanya pintar teori tanpa mempunyai solusi gitu loh. Tadi dia hanya mengandalkan riset katanya ya, di negara-negara maju masuk sekolah itu jam 8 ya, pulang jam 9. Itu kan beda. Kita boleh mungkin ya meniru cara mendidik di luar negeri, di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang dan lain sebagainya. Tetapi kita sadar diri juga, kebiasaan warga Indonesia ini khususnya di Jawa Barat berbeda dengan warga Jepang, berbeda dengan warga Finlandia. Jadi jika kita bercermin ke sana mengenai jam operasional sekolah ataupun pembatasan jam siswa-siswa ini jam malam ini, tentu saja bisa berbeda ya. Jadi kadang-kadang gimana ya, orang yang pintar ngomong itu selalu saja membanding-bandingkan Indonesia ini dengan negara maju. Ya, itu tidak akan maju-maju kitanya seperti ini ya, karena budayanya berbeda, cara berpikirnya pun berbeda, kebiasaan rakyatnya pun berbeda, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Finlandia.
Jadi jangan hanya mengandalkan riset terus. Ini kita perlu bukti nyata. Nah ini jangan-jangan si Teteh ini nggak sholat subuh kali ya. Karena biasanya kalau orang sudah sholat subuh itu bangun pagi bagi yang muslim ya. Bangun pagi sholat subuh itu nggak boleh tidur lagi. Dilarang gitu kan. Nah sedangkan sekarang Kang Deddy Mulyadi memperlakukan kebijakan masuk sekolah itu jam 6.30. Itu bagus. Jadi fresh, otak kita tuh seger gitu kan. Bagus. Dan juga untuk masalah jam malam itu tentu saja mengurangi tingkat kriminalitas yang melibatkan para pelajar ya, seperti namanya pelajar ya, namanya anak muda, jika sudah ngumpul-ngumpul gitu kan, mungkin mereka akan membuat tindakan yang melawan hukum, melanggar hukum kan, seperti tawuran, balapan liar ataupun kumpul-kumpul membuat geng motor. Jadi diberlakukanlah jam malam untuk wilayah Jawa Barat ini. Nah itu tadi demo besar-besaran menolak kebijakan terbaru Kang Deddy untuk adanya jam malam. Tapi menurut As, demo itu anak mahasiswa, tapi yang diberikan jam malam itu kan untuk anak SD, SMA sama SMP ya kan kalau nggak salah. Tapi kenapa yang mahasiswanya yang sok-sokan gitu kan, dibilang-bilangnya Kang Deddy udah berhenti bikin konten hanya sebagai pencitraan gitu. Tapi bukan mereka yang terkesan, tapi kita melihat tadi komen-komen daripada anak-anak SMA itu tadi, mereka sangat menyokong kebijakan Kang Deddy tentang masuk sekolah jam 6.30, tidur jam malam itu jam 9 malam. Itu kan satu kebijakan yang bagus kan, itu memberikan satu bila bangun ke sekolah itu tidurnya itu cukup tidur yang punya kualitas ya kan. Tidur yang kualitas itu adalah tidur yang bermula dari sebelum jam 12 malam, itu adalah tidur yang sangat berkualiti, dan bangunnya itu jam subuh itu udah fresh banget, otaknya itu terus untuk menerima pembelajaran itu sangat mudah. Itu yang untuk As sangat bagus. Kalau jam malam itu ia dapat mengelakkan kriminal, berlakunya jenayah-jenayah atau apa aja, sesuatu yang enggak ya. Tambahan lagi mereka tuh anak-anak muda, pasti mau belajar sesuatu yang aneh itu. Itu satu program yang untuk As kebijakan yang sangat bagus, sangat positif. Tidur yang cukup, rehat yang cukup akan memberikan minda dan badan yang cerdas untuk kita ke sesi pembelajaran esok harinya. Tapi ada yang nggak sokong itu, menyekat kreativitas dan sebagainya. Kayak gimana lah menyekat kreativitas kita kan, itu untuk adalah alasan-alasan tidak masuk akal, yang tidak relevan untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sekarang ini adalah untuk meriset atau membentuk semula sistem yang ada di Jawa Barat itu, khususnya sistem pendidikan, dan bagaimana anak-anak muda ini diberikan perhatian luar biasa oleh Kang Deddy bagi membolehkan mereka itu tumbuh sebagai anak bangsa Indonesia, khususnya anak Jawa Barat yang lebih berkualiti, yang lebih penuh dengan rasa kecintaan kepada negara, rasa lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sesuatu yang sangat mendukung gitu kan. Riset itu maksudnya kalau Inggris mengatakan tentang memulihkan kembali, membentuk kembali. Itu. Tapi ada juga yang nggak suka. Itu sesuatu yang nggak paham As. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana, komen supaya As juga tahu pandangan teman-teman As di channel ini. Bantu dong kalau As itu ingin lebih paham lagi kayak gimana keadaannya di Jawa Barat. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jangan lupa yang masih belum subscribe, bantu As tekan saja butang subscribe. Subscribe itu kan gratis aja, geng. Ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.